Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 3 Januari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, pada kasus arus balik pemudik, Nataru di Bandara Kuala Namu Deli Serdang terlihat ramai dipadati penumpang. Namun keramaian penumpang pada puncak arus mudik tidak seramai pada puncak arus balik. Untuk pergerakan penumpang pesawat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, satu hari setelah tahun baru tercatat sebanyak 19.200 penumpang, baik itu yang datang maupun yang berangkat. Sementara untuk pergerakan pesawat sebanyak 142 pesawat. Di hari kedua tahun baru diprediksi akan menjadi puncak arus balik penumpang. Dalam sistem monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru di Bandara Kuala Namu pada 2 Januari 2024 sore, tercatat sebanyak 12.200 penumpang dari 132 pergerakan pesawat. Jumlah penumpang pada puncak arus balik ini lebih sedikit daripada puncak arus mudik, yakni 28.211 penumpang. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun ini terdapat dua momen hari besar, yakni Natal pada tanggal 25 Desember dan Tahun Baru pada 1 Januari. Hal ini menyebabkan pergerakan arus balik penumpang terbagi menjadi dua sesi, yakni di tanggal 26 Desember dan 2 Januari. Manager Officer in Charge Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Dedi Yuda Negara mengatakan, arus balik penumpang di tanggal 26 Desember sebanyak 22.000 penumpang, didominasi keberangkatan domestik tujuan Jakarta, sementara internasional tujuan Singapura dan Kuala Lumpur. Pada tanggal 1 kemarin merupakan hari puncak karena penumpang yang berangkat dan datang dari Bandara KNO itu berjumlah 19.200 penumpang. Para pergerakan pesawat untuk datang dan berangkat lebih kurang 142 pergerakan. 17 sore ini data penumpang yang sudah masuk ke sistem kami di monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru telah berjumlah 12.200 penumpang dengan pergerakan pesawat 132 pergerakan pesawat. Pada arus balik libur Natal dan Tahun Baru dihimbau kepada para pengguna jasa penerbangan untuk memastikan memiliki tiket sesuai dengan nama yang bersangkutan dan mempersiapkan segala sesuatu hal untuk dokumen keberangkatan agar tidak terkendala di bandara. Pemirsa, pengamanan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Jalinsum di wilayah Polres Labuhan Batu, meliputi Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara, berjalan lancar dan kondusif. Selama libur nasional Natal dan Tahun Baru, Polres Labuhan Batu mendirikan 12 pos yang terdiri dari 3 pos pengamanan, 6 pos pelayanan, dan 3 pos terpadu. Sejak berakhirnya operasi Lilin Toba 2 Januari 2024, Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu dapat mengatasi tingkat kemacetan dengan berbagai kegiatan pengaturan, penjagaan, dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan setiap hari secara berkala. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu AKP Johan Kurniawan menjelaskan, dalam operasi Lilin Toba kali ini pihaknya senantiasa melaksanakan kegiatan patroli maps secara real time. Hal ini untuk mempermudah mengetahui titik-titik kemacetan yang disebabkan berbagai faktor, salah satunya adanya kendaraan yang rusak atau mengalami kecelakaan di sepanjang 110 km dari perbatasan Kabupaten Labuhan Batu Selatan hingga perbatasan Kabupaten Asahan. Operasi Lilin kita tahun ini Bang, gimana Bang perkembangannya? Baik, jadi operasi Lilin Toba 2023-2024 telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Desember selama 12 hari. Dapat tekan adalah tingkat kemacetan. Kenapa? Karena kita melakukan patroli secara real time melalui Google Map.
tidak hanya di kota Rantau Prapat, namun juga di sepanjang Jalin Sum sepanjang 110 km. Terkait kasus kecelakaan selama operasi berlangsung, pihaknya menjelaskan pada operasi Lilin Toba tahun 2023 terdapat peningkatan yakni sebanyak 9 kecelakaan dengan korban meninggal dunia 5 orang. Sedangkan tahun 2022 3 kejadian laka lantas dengan korban meninggal dunia 1 orang. Pemirsa, capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahun 2023, selamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi dan perdata serta tata usaha negara hingga mencapai 1,5 triliun rupiah. Hal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, pada capaian kinerja sepanjang tahun 2023 dari bulan Januari hingga Desember di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan kemarin. Pada bidang tindak pidana khusus telah meningkatkan pengusutan dugaan korupsi sebanyak 131 perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Di antaranya adalah 160 tahap penuntutan dan 142 lainnya sudah dieksekusi. Dari jumlah perkara tersebut yang ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, penyidikan 24 perkara dan tahap penuntutan 24 perkara. Penyelamatan kerugian keuangan negara pada bidang pidana kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di 4 tahapan telah dieksekusi pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan negara mencapai 36 miliar rupiah. Selain itu, kegiatan pengamanan pembangunan strategi sebanyak 78 kegiatan dengan pagu anggaran 31 miliar, serta mengamankan DPO sebanyak 15 orang, juga melaksanakan kegiatan posko kejaksaan di Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Belawan, dan kantor pos Medan. Pada kasus tindak pidana umum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif justice sebanyak 146 perkara. Selain itu menangani sejumlah kasus narkotika, terorisme, tuntutan pidana mati, dan hukuman seumur hidup. Sementara pertimbangan hukum pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya sebanyak 149 kasus meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 137. Pengembalian kerugian negara melalui perdata atau penyelamatan keuangan negara untuk Kejati Sumut sendiri senilai 504 miliar rupiah dan tingkat Kejari Sesumut senilai 56 miliar. Total pengembalian kerugian negara mencapai 627 miliar rupiah. Tim penyidik Koneksitas Tindak Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terhadap 3 tersangka perkara koneksitas yang melibatkan sipil dan oknum TNI. Ketiganya terlibat kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara mengakibatkan kerugian negara senilai 50 miliar rupiah. Pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah selamatkan uang negara 1,5 T tersebut di tahun 2023 dan berbagai prestasi lainnya tentunya di tahun 2024 akan semakin baik lagi dan terus melakukan penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, memasuki awal tahun 2024, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Marbun menyatakan komitmen akan pemberantasan narkoba. Meski belum genap sebulan menduduki jabatan sebagai Kapolrestabes Medan, dirinya menegaskan akan mengintensifkan pemberantasan narkoba di wilayah kota Medan. Tercatatnya Provinsi Sumatera Utara sebagai jalur masuk peredaran narkoba dan menduduki angka provinsi tertinggi dalam kasus peredaran narkoba. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Marbun menyatakan dengan tegas komitmennya akan pemberantasan barang haram yang merusak generasi bangsa ini. Mantan Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara ini mengklaim telah menyiapkan berbagai strategi dalam hal pemberantasan narkoba seperti metode penyamaran sebagai pembeli atau
Undercover Buy serta berjanji akan lebih mengintensifkan program Grebek Kampung Narkoba yang selama ini telah berjalan. Selain itu, strategi dengan merazia tempat hiburan malam yang dianggap menjadi tempat rawan peredaran narkoba juga disebut akan dilakukan secara intensif. Memang ini target Pak Kapolda ya, kepada seluruh jajaran. Sejak kemarin menjadi atensi Bapak Presiden yang Bapak Kapolda memerintahkan seluruh Kapolres agar melaksanakan kegiatan razia terhadap peredaran narkoba, termasuk dengan program Grebek Kampung Narkoba. Kapolda mengesan ke kami, ya kami akan berjanji, ya tolong saya diingatkan untuk bisa menggerebek kampung narkoba. Kami juga akan mohon dukungan juga dari pemerintah Kota Madya Medan dan Pak Dandim. Kapolrestabes Medan mengharapkan peran awak media sebagai mitra strategis kepolisian dalam upaya menginformasikan kawasan rawan peredaran narkoba serta menginformasikan kepada masyarakat setiap tindakan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polrestabes Medan. Pemirsa, Polsektor Gamba amankan 2 kawanan pencuri saat beraksi di SPBU yang terekam CCTV. Korban merupakan pemudik yang parkir beristirahat di SPBU menjadi target pelaku. Aksi pencurian ini terjadi saat mobil pemudik dari Medan menuju Pekanbaru Riau parkir untuk beristirahat di sebuah SPBU, tepatnya di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. 2 kawanan pencuri ini langsung beraksi memanfaatkan situasi mengambil sebuah tas dari dalam mobil pemudik yang sedang istirahat dan terparkir di sebuah SPBU. Korban yang sadar akan kehilangan barangnya ini langsung melapor ke Polsektor Gamba. Pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolsektor Gamba dengan sigap melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsektor Gamba Ibda Muhammad Rafi Mahedar menjelaskan pihaknya langsung mengidentifikasi dan meringkus pelaku serta mengamankan barang curiannya. Pulang kampung ke Medan, kemudian berakhir liburan dari Medan kembali ke Jambi. Di TKP, yaitu di SPBU Asam Jawa, korban Gustiani bersama keluarganya beristirahat di SPBU tersebut. Dan pada saat beristirahat, kunci mobil terbuka, tidak terkunci. Karena orang tua suami si Gustiani ini, korban Gustiani ini, ke kamar mandi, ke toilet. Sehingga ada kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pendistribusian sejumlah logistik pemilu untuk kebutuhan KPU Kabupaten Kota di Pulau Nias dititipkan pada gudang milik perusahaan jasa ekspedisi sebelum tiba ke gudang logistik menjadi laporan pengawasan Bawaslu setempat untuk mengukur ada tidaknya pelanggaran di dalamnya. Aktivitas mencurigakan terkait pembongkaran sejumlah logistik pemilu saat dititipkan pada salah satu rumah milik warga di kawasan Jalan Yosudarso, Desa Sawo, Gunung Sitoli minggu lalu menjadi pengamatan kepolisian setelah mendapatkan informasi dari warga. Penyelenggara pemilu terpantau dan segera menggeser logistik untuk diteruskan pendistribusiannya ke gudang logistik tujuan pada KPU Kabupaten Kota di Pulau Nias karena dinilai tidak seharusnya dokumen negara itu dititip di luar selain gudang resmi milik Komisi Pemilihan Umum. Pada perkembangan setelah aktivitas mencurigakan meskipun tertangani segera hingga kemarin menjadi viral pada pemberitaan media. Kini pihak KPU Kabupaten Kota se-Kepulauan Nias menyebut belum mendapat pemberitahuan dari KPU Provinsi Sumatera Utara maupun pihak perusahaan ekspedisi pemegang jasa distribusi sejumlah logistik pemilu yang sudah akan tiba melalui dermaga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Proses pendistribusian oleh pemenang pengadaan didistribusikan melalui kerjasama dengan PT Pos. Dan PT Pos mensubkan itu kepada ABC Kargo
untuk bisa sampai ke Kepulauan Nias. Nah, dalam proses pengiriman pendistribusian logistik tersebut, disinilah ada salah satu miskomunikasi yang kurang. Sehingga sampai di Kepulauan Nias belum ada konfirmasi. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar pada ruang pojok pemilu di Polres Nias kemarin, pihak Bawaslu Kabupaten Kota melihat tidak semestinya dokumen logistik pemilu termasuk formulir C hasil tersebut dititipkan di gudang lain milik KPU tujuan. Namun apabila itu dilakukan sebaiknya dikomunikasikan oleh pihak pemegang jasa ekspedisi terkait kendala yang dihadapi agar selalu menjadi perhatian pihak penyelenggara dan aparat keamanan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dokumen pemilu tersebut. Ya, yang semestinya ini barang kalau sesuai dengan peraturan ya. Kalau misalnya ada logistik dari provinsi yang akan disampaikan di wilayah masing-masing kabupaten kota, tentunya ini tidak dititipkan di salah satu atau gudang ekspedisi. Tadi ada perintah dari Ketua. Tetapi seyogianya ini langsung ke tempat gudang logistik KPU kabupaten kota atau tujuan yang akan dituju. Ya, tidak begitu. Itu biasanya ini sudah termuatkan dalam RHP. Sebagaimana juga amanah dari Bawaslu 5 tahun 2022. Lalu hal ini akan kami teruskan kepada pimpinan kami, Bawaslu Provinsi, terkait hal ini nanti apakah ini sebuah pelanggaran atau tidak, tentu kami kembalikan kepada pimpinan Provinsi untuk menindaklanjuti. Terkait aktivitas tidak wajar termasuk rusaknya kardus packingan sejumlah logistik pemilu akibat dibongkar dan dititipkan, kini Bawaslu Kabupaten Kota di Nias sudah membuat laporan pengawasannya. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dilibatkan untuk melipat jutaan lembar kertas suara pemilu 2024. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, sejumlah persiapan terus dilakukan oleh KPU di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang saat ini sedang melaksanakan penyortiran dan pelipatan kertas suara pemilu 2024. Pelipatan kertas suara ini dilakukan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat yang ada di Stabat dengan melibatkan 300 orang warga setiap harinya. Ketua KPU Kabupaten Langkat, Sopian Sitepu, menyatakan proses penyortiran dan pelipatan kertas suara ini berlangsung selama 5 hari. Sebelum proses pelipatan, ratusan warga terlebih dahulu diberikan pengarahan tentang cara memeriksa dan melipat kertas suara agar kertas suara yang cacat dapat disortir. Ketua KPU Langkat telah menerima sebanyak 2.416.668 lembar kertas suara pemilu yang terdiri dari kertas suara pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sedangkan kertas suara untuk pemilihan Presiden dan DPD hingga saat ini belum tiba di KPU Langkat. Telah menerima surat suara yaitu DPRD Kabupaten Langkat, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPR RI. Untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden juga DPD kita belum menerima, makanya kemarin kita lakukan sorlip itu untuk jenis surat suara yang 3 tadi saya sebutkan. Pemirsa, keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat diharapkan oleh banyak pihak, terutama dalam ketersediaan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan kepada publik. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan acuan dasar dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22E Ayat 5 memiliki kewajiban untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas lembaga secara berjenjang dari Komisi Pemilihan Umum. Demikian halnya dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan pendokumentasian penyediaan dan atau layanan informasi di KPU mulai dari KPU Provinsi hingga pada KPU tingkat kabupaten dan kota.
seperti halnya di tingkat kabupaten kota untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Komisi Pemilihan Umum membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara telah menyediakan layanan informasi publik, yakni PPID, untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat yang diselenggarakan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Taput secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sekretaris KPUD Taput Erifan Simanulang, KPUD Taput telah mengangkat dan membentuk PPID yang bertugas dalam melayani masyarakat untuk memohon informasi publik, serta dalam hal penyebaran informasi publik, KPUD Taput juga memanfaatkan platform media sosial dan website PPID KPUD Taput. Memang dalam tahapan pemilu ini KPU Kabupaten Taput Utara pasti akan selalu menginformasikan kepada publik apa-apa saja yang menjadi kegiatan kita pada saat ini dapat diakses mungkin dari media sosial kita, kemudian dari website kita, dan juga kalau dengan partai politik kita biasa ada dalam grup WA kalau ada misalnya pertemuan, ada hal-hal yang penting dibicarakan, kita sampaikan informasi dalam grup WA selain dari informasi publik yang kita sampaikan melalui medsos kita dan juga website kita. Mungkin itu, Pak. Pemirsa, seorang tukang tambal ban di Kota Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal ikut ambil bagian menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal periode 2024-2029. Jika terpilih, ia berjanji akan perjuangkan nasib rakyat kecil. Beginilah keseharian Rudi Iskandar yang berprofesi sebagai penambal ban di pinggir jalan protokol Kota Penyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rudi yang bergelar sarjana ekonomi ini nekat maju sebagai calon anggota legislatif. Rudi merasa terpanggil untuk ikut dalam konsentrasi pemilihan anggota dewan dan duduk di kursi legislatif. Selain dapat mengubah nasibnya nanti apabila terpilih, ia juga mengaku akan memperjuangkan hak-hak para buruh, terlebih buruh harian sepertinya. Jika mendapat amanah dari masyarakat dan duduk sebagai anggota dewan, Rudi berjanji akan pro rakyat. Dengan modal pas-pasan, Rudi pun memiliki cara tersendiri untuk berkampanye, yakni dengan memajang baliho berukuran 1,5 meter x 2 meter di bengkelnya dan bendera partai. Bahkan Rudi juga tak segan memasang stiker dan memberikan kartu nama serta ajakan untuk memilihnya pada pemilu 2024 mendatang pada pelanggannya. Kita kan biar membawa harkat dan martabat masyarakat sini, baik yang kalangan menengah maupun kalangan yang bawah, dengan cara yaitu apabila saya naik nanti ke atas, mudah-mudahan saya juga akan merangkul mereka sebagaimana saya di bawah waktu mereka, di bawah dengan mereka gitu. Itulah di depan toko aja gitu kan. Oh, di depan bengkel. tempel ban ini aja, Bang, ya? Tempel ban ini mudah-mudahan kalau rezeki ya ada, kalau rezeki ya nggak apa-apa, Allah yang menentukan kan, cuman ya kita tergantung apalah semua ya kan. Rudi pun berharap meski tak memiliki modal banyak untuk berkampanye seperti caleg-caleg lain, namun ia optimis dan yakin pada pemilihan anggota legislatif nanti bakalan terpilih mewakili masyarakat kecil. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.